Raffi Ahmad itu dikenal punya Midas Touch, apa yang disentuh jadi emas. Tapi kali ini, radarnya berhenti di satu nama, April. Bukan artis, bukan selebgram besar, tapi Raffi ngotot pengen ketemu. Apa yang dilihat Sultan Andara dari sosok April yang luput dari mata kita? Simak sampai habis, karena ini awal lahirnya bintang baru. Fenomena ini bermula dari sebuah momen yang mungkin terlihat sederhana namun memiliki dampak seismik dalam industri hiburan digital tanah air. Raffi Ahmad, sosok yang kini lebih dikenal dengan julukan Sultan Andara, secara terbuka melontarkan keinginannya untuk menemui seorang talenta muda bernama April. Pernyataan ini bukan sekadar komentar basa-basi yang sering kita temukan di media sosial, melainkan sebuah deklarasi intensi yang jelas dan terarah. Dalam pantauan tim redaksi kami, ungkapan Raffi tersebut langsung memicu reaksi berantai di berbagai platform, mulai dari Instagram, TikTok, hingga Twitter, X. Netizen, yang selama ini menjadi juri tak resmi dalam dunia viral, langsung bergerak cepat menelusuri jejak digital April. Hal ini menunjukkan betapa kuatnya Raffi Ahmad Effect, sebuah kalimat pendek darinya mampu mengubah seseorang yang sebelumnya underground atau niche menjadi topik pembicaraan nasional dalam hitungan jam. Reaksi publik yang begitu masif ini tidak lepas dari reputasi Raffi Ahmad yang jarang meleset dalam membidik talenta. Ketika ia menyebut nama April, publik membaca ini sebagai sinyal bahwa ada sesuatu yang mahal dalam diri anak muda tersebut. Reporter kami mencatat adanya lonjakan pencarian kata kunci terkait April dan Raffi Ahmad hingga 300% dalam 24 jam pertama setelah isu ini bergulir. Ini bukan lagi sekedar berita gosip, melainkan sebuah studi kasus tentang bagaimana validasi dari satu tokoh sentral dapat menciptakan gelombang atensi yang begitu besar. Narasi yang terbangun di masyarakat pun seragam. April adalah the chosen one berikutnya yang akan diangkat derajatnya oleh keluarga Andara. Untuk memahami besarnya berita ini, kita harus membedah posisi Raffi Ahmad saat ini. Ia bukan lagi sekedar presenter atau aktor, ia adalah seorang mogul media dan kingmaker di industri kreatif Indonesia. Melalui Rans Entertainment, Raffi telah membangun ekosistem di mana talenta-talenta baru digodok menjadi bintang yang memiliki nilai jual tinggi. Keputusannya untuk menyoroti April harus dilihat dari kacamata bisnis dan insting produser. Raffi dikenal memiliki mata elang dalam melihat X Factor, sesuatu yang tidak bisa dipelajari, namun dibawa sejak lahir. Sejarah mencatat, mulai dari Dimas Ahmad hingga Bonge, siapapun yang ditarik ke dalam orbit Rans selalu mendapatkan exposure yang mengubah hidup. Oleh karena itu, ketika Raffi mengatakan ingin bertemu dan membantu, itu adalah kode keras industri bahwa mesin Rans siap bekerja. Reporter kami menganalisis bahwa Raffi tidak sembarangan memilih orang. Ia mencari paket lengkap, bakat, attitude, dan potensi viralitas yang positif. Ketertarikannya pada April mengindikasikan bahwa April memiliki kriteria tersebut. Raffi tampaknya melihat kekosongan dalam pasar hiburan saat ini yang bisa diisi oleh karakter seperti April. Ini bukan sekadar amal atau gimmick sesaat. Ini adalah langkah strategis korporasi hiburan untuk terus meregenerasi talentanya. Bagi Raffi, menemukan April adalah investasi, dan bagi publik, ini adalah tontonan menarik tentang bagaimana seorang bintang dibentuk langsung oleh tangan dingin sang maestro hiburan. Siapakah sebenarnya April? Dari penelusuran mendalam tim di lapangan, April bukanlah sosok yang muncul hanya karena sensasi murahan. Berbeda dengan fenomena viral lainnya yang seringkali berbasis pada kontroversi atau hal-hal konyol, April hadir dengan narasi bakat murni. Ia merepresentasikan generasi muda Indonesia yang memiliki skill nyata, namun seringkali terhalang oleh minimnya akses menuju industri arus utama. Ungkapan Raffi yang menyebut April sebagai generasi muda yang berbakat adalah validasi tertinggi yang bisa didapatkan seorang pendatang baru. Ini menegaskan bahwa April memiliki substansi karya, entah itu di bidang tarik suara, akting, komedi, atau konten kreatif lainnya, yang dinilai layak konsumsi massa. Reporter kami menemukan bahwa sentimen publik terhadap April sangat positif. Ia dianggap sebagai role model yang menyegarkan, seseorang yang viral karena prestasi atau kemampuan, bukan karena sensasi. Di dunia entertainment yang sering dikritik karena terlalu mementingkan tampilan fisik atau drama settingan, kehadiran April menjadi antitesis yang menarik. Ia adalah simbol harapan bagi ribuan anak muda lain yang sedang berjuang meniti karir dari nol. Sorotan yang diberikan Raffi kepada April seolah mengirim pesan kepada seluruh kreator muda di pelosok negeri. Teruslah berkarya dengan jujur, karena jika karyamu bagus, kesempatan, atau dalam hal ini Raffi Ahmad, akan menemukanmu. April kini memikul beban ekspektasi publik untuk membuktikan bahwa matanya Sultan Andara tidak salah.
Frasa akan membantu April membuka jalan yang diucapkan atau diisyaratkan oleh pihak Raffi Ahmad memiliki implikasi yang sangat luas dan mendalam. Dalam kamus industri hiburan, membuka jalan bukan sekedar mengajak kolaborasi satu kali di YouTube. Ini berbicara tentang akses, jaringan, dan mentorship jangka panjang. Reporter kami mewawancarai beberapa pengamat industri yang sepakat bahwa bantuan dari Raffi Ahmad setara dengan beasiswa penuh di Universitas Kehidupan Artis. Ini berarti April berpotensi mendapatkan akses ke produser TV, sutradara film, brand ternama, hingga manajemen krisis yang profesional. Hal-hal yang biasanya butuh waktu puluhan tahun untuk dibangun oleh artis biasa. Lebih jauh lagi, membuka jalan berarti transfer ilmu. Raffi Ahmad dengan pengalaman lebih dari 2 dekade, memiliki know-how tentang cara bertahan di industri yang kejam ini. Bimbingan tentang cara menghadapi media, menjaga image, hingga mengelola keuangan adalah aset tak ternilai yang mungkin akan diterima April. Ini adalah bentuk akselerasi karir yang ekstrim. Jika artis lain harus merangkak dari peran figuran atau casting yang tak kunjung lolos, April mendapatkan privilege untuk langsung melompat ke liga utama. Namun, akses ini juga datang dengan tanggung jawab besar. Jalan sudah dibuka, tetapi apakah April mampu berjalan tegak di atasnya tanpa tergelincir? Itulah pertanyaan besar yang kini menggantung di benak publik dan pengamat hiburan. Kita tidak bisa melepaskan konteks berita ini dari entitas bisnis raksasa bernama Rans Entertainment. Ketertarikan Raffi pada April kemungkinan besar bukan keputusan pribadi semata, melainkan langkah strategis Rans untuk memperluas portofolio talentanya. Rans kini telah bertransformasi menjadi konglomerasi media yang membutuhkan pasokan konten dan wajah baru secara konstan. Reporter kami menganalisis bahwa April mungkin diproyeksikan untuk mengisi segmen pasar tertentu yang belum tergarap maksimal oleh Rans. Apakah itu segmen Gen Z, pasar musik pop daerah, atau konten lifestyle remaja? Rans membutuhkan regenerasi agar tetap relevan di tengah perubahan tren yang sangat cepat. Masuknya April ke dalam radar RANS berarti ia berpotensi didukung oleh tim produksi kelas Wahid, tim marketing digital yang agresif, dan data analitik yang canggih. Rans bukan sekadar manajemen artis konvensional, mereka adalah inkubator konten. Jika April benar-benar bergabung, ia tidak akan dibiarkan jalan sendiri. Setiap langkahnya, mulai dari gaya berpakaian, cara bicara di depan kamera, hingga jenis konten yang dibuat, akan dikurasi untuk memaksimalkan engagement. Ini adalah industrialisasi bakat dalam bentuknya yang paling modern. Bagi April, ini adalah pedang bermata dua. Ia mendapatkan dukungan sistem terbaik di Indonesia, namun ia juga harus siap masuk ke dalam ritme kerja korporasi media yang menuntut produktivitas dan profesionalisme tinggi ala pegawai Nagita. Satu aspek yang paling menarik dari berita ini adalah keterlibatan emosional netizen. Kolom komentar di akun media sosial Raffi dan April kini berubah menjadi ruang dukungan massal. Fenomena mengawal sampai jadi kembali terjadi. Publik merasa memiliki andil dalam kesuksesan April karena merekalah yang meramaikan isu ini hingga terdengar ke telinga Raffi. Reporter kami mencatat adanya ribuan komentar yang bernada mendoakan, memberikan semangat, hingga memberikan saran gaya kepada April sebelum bertemu Raffi. Ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia sangat menyukai narasi Zero to Hero atau Rags to Riches. Mereka ingin melihat orang biasa sukses, karena itu memberikan harapan pada hidup mereka sendiri. Interaksi ini menciptakan engagement yang organik dan sangat tinggi. Netizen tidak sabar menunggu konten pertemuan pertama mereka. Mereka menantikan momen candid di mana April pertama kali menginjakkan kaki di rumah mewah Andara, reaksinya bertemu Nagita Slavina, hingga momen sah ketika Raffi menyalaminya. Tekanan dari publik ini cukup unik. Mereka sangat suportif, namun juga bisa sangat kritis jika April dinilai berubah sikap atau menjadi sombong setelah terkenal, star syndrome. Oleh karena itu, narasi berita ini bukan hanya tentang Raffi dan April, tetapi tentang hubungan segitiga antara Raffi, April, dan jutaan netizen Indonesia yang siap menjadi saksi sejarah perjalanan karir sang pendatang baru. Dari sudut pandang ekonomi hiburan, sentuhan Raffi Ahmad memiliki nilai moneter yang nyata. Sebelum isu ini bergulir, nilai rate card atau biaya kerjasama dengan April mungkin masih berada di angka standar pemula. Namun begitu berita bahwa Sultan Andara ingin bertemu April tersebar, valuasi brand personal April dipastikan meroket. Reporter kami memprediksi bahwa brand-brand lokal, mulai dari produk kecantikan, fashion, hingga kuliner,
sudah mulai mengantre untuk mendapatkan tanda tangan kontrak dengan April, bahkan sebelum pertemuan dengan Raffi benar-benar terjadi. Ini adalah efek bola salju komersial yang luar biasa. Validasi dari Raffi Ahmad memberikan jaminan trust bagi para pengiklan. Logikanya sederhana. Jika Raffi Ahmad saja percaya pada potensi April, maka brand tidak perlu ragu untuk berinvestasi padanya. April kini bukan lagi sekadar talenta berbakat, ia adalah aset komersial yang panas. Potensi pendapatan dari endorsement, paid promote hingga kontrak eksklusif kini terbuka lebar. Ini adalah transformasi ekonomi yang drastis. Namun, tantangan terbesarnya adalah bagaimana April dan manajemennya kelak mengelola lonjakan nilai ekonomi ini agar tidak menjadi bumerang. Manajemen finansial dan pemilihan brand yang tepat akan sangat krusial untuk menjaga lonjakan karir ini bersifat jangka panjang, bukan sekadar aji mumpung sesaat. Di balik gemerlap berita dan potensi ketenaran, ada sisi manusiawi yang patut kita soroti secara mendalam, kesiapan mental April. Menjadi sorotan publik dalam skala nasional secara tiba-tiba adalah beban psikologis yang berat. Reporter kami mengangkat isu kesehatan mental dan kesiapan psikis sebagai poin penting dalam narasi ini. Bertemu Raffi Ahmad bukan hanya soal salaman dan foto bareng. Itu artinya masuk ke dalam spotlight yang sangat terang, di mana setiap gerak-gerik, masa lalu, hingga kehidupan pribadi akan dikulik habis-habisan oleh publik dan media. Apakah April siap menghadapi haters, komentar pedas, atau hilangnya privasi? Raffi Ahmad dikenal dengan etos kerjanya yang gila, tidur sedikit, kerja banyak, dan mobilitas tinggi. Jika April ingin dibantu dan dibimbing oleh Raffi, ia harus siap mengimbangi ritme tersebut. Ini bukan dunia untuk mereka yang bermental lembek. Transisi dari warga sipil biasa menjadi selebritas yang diawasi 24 jam membutuhkan ketahanan mental baja. Banyak talenta viral yang layu sebelum berkembang karena tidak kuat menghadapi tekanan popularitas instan. Oleh karena itu, pendampingan psikologis dan dukungan keluarga akan menjadi faktor penentu. Apakah April akan bertahan lama di industri ini, atau hanya menjadi nama yang lewat sekejap dalam sejarah viral Indonesia? Untuk memprediksi masa depan April, kita bisa melihat rekam jejak lulusan atau talenta yang pernah dibantu Raffi sebelumnya. Kasus paling relevan adalah Dimas Ahmad, kembaran Raffi yang diangkat dari penjual bakso menjadi selebritas. Dimas adalah bukti nyata bahwa janji Raffi untuk membantu bukanlah isapan jempol. Raffi memberikan tempat tinggal, pendidikan, hingga akses pekerjaan. Namun, setiap individu memiliki jalan nasib yang berbeda. Reporter kami mencatat bahwa publik akan membanding-bandingkan April dengan Dimas atau talenta lain seperti Mbak Lala dan Susrini yang juga menjadi selebgram dadakan karena ekosistem Andara. April memiliki tantangan untuk menemukan identitasnya sendiri agar tidak terus-menerus berada di bawah bayang-bayang nama besar Raffi. Jika Dimas terkenal karena kemiripan wajah, April harus menonjolkan bakat spesifiknya, entah itu menyanyi, akting, atau presenting. Keberhasilan April akan diukur dari seberapa cepat ia bisa mandiri dan memiliki basis penggemar yang loyal pada dirinya sendiri, bukan hanya fans limpahan dari Raffi. Sejarah membuktikan bahwa Raffi adalah peluncur roket yang hebat. Tetapi begitu roket itu berada di udara, April sendirilah yang harus mengemudikannya agar tidak jatuh kembali ke bumi. Ini adalah studi komparasi yang menarik untuk diikuti dalam beberapa bulan ke depan. Menutup laporan mendalam ini, kami memberikan pandangan futuristik mengenai apa yang akan terjadi selanjutnya. Pertemuan antara Raffi Ahmad dan April diprediksi akan menjadi salah satu konten trending nomor 1 di YouTube Indonesia saat dirilis nanti. Momen tersebut akan menjadi titik nol bagi karir profesional April. Kedepannya, kita mungkin akan melihat April warawiri di program televisi yang diproduseri Rans atau mungkin membintangi web series terbaru mereka. Pintu gerbang entertainment sudah terbuka dan kuncinya ada di tangan April. Industri hiburan Indonesia selalu haus akan wajah baru. Stasiun TV, brand, dan event organizer selalu mencari the next big thing. Saat ini label itu melekat pada April berkat dukungan Sultan Andara. Namun, reporter kami menekankan bahwa popularitas adalah sesuatu yang cair dan mudah menguap. Konsistensi, kerendahan hati, dan kemauan untuk terus belajar adalah mata uang yang berlaku sah di dunia ini. Kisah Raffi dan April ini adalah cerminan dari dinamika industri hiburan modern. Perpaduan antara keberuntungan, kekuatan media sosial, dan kolaborasi antar generasi. Kita semua menunggu
Apakah April mampu mengubah tiket emas ini menjadi legasi karir yang abadi, ataukah hanya menjadi kembang api yang indah namun sesaat? Hanya waktu yang bisa menjawab.